Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Wa idza hadara lan ing dalem nalikane hadir sapa tilmid muta'allim, maka nasyaikhi ing panggonane guru. Alam yajid nuli ora nemu sapa muta'allim hu ing guru. Jalisan hale lungguh, intadzara mongko ngenteni sapa murid hu ing guru, hatta yufawwata sehingga kala yufawwata supaya ora den rampungake sapa santri ala nafsihi ing atase awak dheweke santri darsahu ing pelajarane santri, wala yatroko lan ora mengetuk sapa santri alaihi ing atase guru liyakhruja supaya metu sapa guru ilaihi marang santri. Wa ing kana lan lamun ana sapa guru ikuna iman sare, sobaro mongko sabar sapa santri hatta yastaikidho sehingga tangi sapa guru. Awiyan sorifa atawa budalan sopo santri summa ya'udu nuli balik sopo santri. Wasobru lan utawi sabar iku khairun duwi bagus lahu kaduwe santri. Wala yakhtari'u lan ora jaluk sopo santri alaihi ing atase syekh waktan ing waktu khoson kang khusus bihi kelawan santri duna khairihi ing dalem sakliyane liyane santri. Wa ing kana lan senajan ana sapa santri iku raisan pemimpin au kabiron atawa wong gede, lima krono perkara fihi kang iku tetep ing dalem waktul khos minat tarafu'i saking ngluhurake wal humki lan bodoni ala syaikhi ngatasé guru wa talabati lan santri.
Wa in bada'a mongko lamun ngawiti sophu ing santri sopo asyaikhu guru biwakin kelawan waktu muayyanin kang den khususake au khosin atawa khusus li udhrin krono udhur aikin kang ngalangi lahu kaduwe santri anil huduri saking hudur ma'al jamaati sartane berjamaah auli maslahatin atawa krono maslahah ro'a kang ningali ha ing maslahah sopo asyaikhu guru fala ba'sa mongko ora dadi masalah iku mujud bihi kelawan waktu muayyan. Kalau Mas Siraj sama Akmal man? Hah? Apa? Dua-duanya. Jika ada seorang santri yang datang ke tempatnya guru, kemudian sang santri itu tidak melihat guru sedang dalam keadaan duduk di tempatnya, artinya bisa jadi sang guru lagi di dalam, maka tunggu supaya nggak ganggu pelajaran. Terus jangan suka ngedok-ngedok pintunya guru, wala yutraqu alaihi, supaya guru keluar, nggak boleh gitu. Nah, jika guru itu sedang sare istirahat, maka sabar nunggu sampai sang guru itu yastaiqidho, bangun. Auyan sorifa thumma ya'udu, kalau kamu nggak sabar lebih baik pulang lagi ke kamar, nanti nunggu jam-jam atau waktu-waktu guru ketika melek. Thumma ya'udu, lalu balik lagi. Wasabru khairun lahu, sabar itu lebih baik bagi dia. Wala yakhtari'u alaihi waqtan khassan bihi duna ghairi, jangan pernah meminta waktu guru. Memintanya begini, bisa nggak guru nemuin saya sekitar jam 7, karena kebetulan saya kosong waktu jam 7 gitu. Itu ikhtira', soal adab namanya. Wa ingka naroisan, meskipun sang santri itu sudah jadi bupati, sudah jadi camat, sudah jadi DPRD, au kabiron, atau dia sudah merasa jadi orang terkenal, followernya banyak. Lima fihi, disebabkan karena hal tersebut itu merupakan bentuk tarofu', merasa tinggi, wal humq, dan ngebodohin ala syekhi, kepada guru. Tolong guru datang ke tempat saya, tolong datang, tolong menghadap saya, guru digituin, nggak boleh. Abi itu orang yang nggak suka dengan bahsul masail antara santri dan guru, debat ya, suka takliatin. Kamu jangan ikut-ikutan. Barangkali ada yang nanti pesantren lain ada bahsul masail, rata-rata nggak apa-apa katanya kalau misalnya mendebat guru itu merupakan adab. Umumnya sih orang bahsul masail itu biasanya pakai rujukan, ada marjianya, ada apanya, tapi ketika ngelawan guru di majelis kok nggak ada rujukan. Bukan debat ngotot-ngototan, bukan debat boleh, mutorahah boleh,
Tapi kalau saling bantah-bantahan yang membuat hati guru terluka, jangan. Tapi maaf guru, kebetulan saya nggak setuju. Yang dimaksud makanya ya banyak alumni-alumni yang ini nggak kepake banget ya. Kayaknya sih dia nggak sadar kalau pada saat Basul Masail itu suka ngontok-ngontokin guru. Ya gurunya bener, kadang-kadang gurunya juga begitu, boleh. Kamu ngomong apa aja boleh. Nuding-nuding juga nggak apa-apa. Gurunya salah, santrinya juga salah. Gak boleh guru ngomong begitu, nggak boleh. Saya suka kok didebat, dituding-tuding, saya nggak apa-apa kok. Yang lunjak kan jadi siswanya santri. Ada Basul Masail caranya lemah lembut dan dapat solusinya ada. Dan banyak gitu, nggak usah sampean iki piye kok begini digituin. Ya bisa cuma lihat, dia liatin aja di hati. Kok begini caranya? Kalau ada memang pengen tahu dalilnya mana, kalau di majelis debat boleh nuding-nuding guru, pengen tahu. Karena al-ikhtilaf rahmat tuh bukan begitu, al-ikhtilaf rahmat, perbedaan tuh rahmat tuh begitu. Kurang ajar namanya. Tapi ya yang isinya di dalamnya orang-orang berilmu semua, ya bodo amat kalau mau berilmu mau enggak, caranya begitu. Kita juga beberapa kali berbeda pendapat dengan guru, cuman nggak pengen tak tunjukin, takut tersinggung, takut banget tapi nyinggung hati guru tuh nggak berani. Takut ilmunya nggak berkah, luntur, lalu nggak manfaat, nggak kepake. Pulang-pulang tuh, Kang, kan jualan somai nggak ngajar ngaji lah. Wong yang dikaji dulu Jam'ul Jawami', Fathul Wahhab apa. Kan kalau pulang-pulang lalu mikirin kerjaan, nggak ngajarin sama sekali, berarti Allah nggak ngasih kesempatan dia untuk berkembang ilmu. Ya berkah lah nanti. Terus santri 2, 3, 4 tapi diajarin terus, ilmu agama diajarin terus. Ya ini merupakan bentuk keberkahan. Dulu saya Basul Masail jago, OIS di sana. Bahkan guru saja saya, pantas lah dia. Pantas kehidupanmu begini. Kok pede gitu tuh ngomong begitu. Nah, sama guru nggak boleh gitu. Guru tuh bukan pengasuh pondok saja, kan? Salah. Merata-rata mereka menafsirkan bahwa guru saya adalah pengasuh pondok, pemangku pondok, pemilik perusahaan. Bukan. Justru guru-guru aliyah misalnya, itu tuh guru. Bisa jadi pengasuh pondoknya bukan guru, bisa jadi gurunya guru lah. Ya gurunya guru hanya sekelepetan gitu, kayak cucu ke apa namanya, cucu kakek. Anak ibtidak gurunya biasanya anak-anak sanawi biasanya guru-gurunya anak aliyah, anak aliyah biasanya guru mahad ali gitu tuh. Anak mahad ali biasanya gurunya gus-gusnya, guru kiainya gitu. Anak ibtidak tuh rata-rata hormatnya langsung loncat ke kiai tuh. Nah ini salah kaprah, nggak dikasih tahu. Tapi ngobrol sama anak-anak kecilnya, guru kamu tuh A, guru kamu B, guru kamu C. Habis sih yang punya pondok. Nah kadang-kadang kalau sama kiai nggak berani, tapi kalau sama guru sendiri berani. Awas nih, hati-hati nih. Ini bisa jadi racun. Kalau sama kiai berani, kalau sama guru sendiri tuh gak berani. Makna guru tuh murabi, artinya ngedidik, marahin, nasehatin, ngebimbing, ngatur, bangunin, negur, salah tuh guru tuh.
salah dibelokin, tuh guru Robi namanya. Bukan hanya sekedar ngajarin aja. Nah, sama orang yang begini nih, yang sudah merubah kita nih, jangan suka berani. Bukan hanya guru ya, kalau kita tinggal dan diam di rumah orang, dikasih gratisan nih, misal kita nggak punya tempat, kita nggak punya uang, lalu kita ditawarin rumah gratis sama orang. Kita, istri kita, anak-anak kita tinggal di rumah orang tersebut. Itu kamu bisa nggak balas budi? Bukan ngomongin ilmu agama aja, bisa nggak balas budi? Apalagi orang itu setiap hari ngasih makan. Untuk masalah dunia saja, itu terima kasihnya harus besar. Kenapa anak tuh nggak boleh durhaka sama orang tua? Kenapa anak tuh harus ngalah sama orang tua? Kenapa anak harus patuh sama orang tua? Ya karena orang tua tuh jasanya udah nggak kira-kira, rahmatnya jasa, lihatnya tuh jasa. Maka jangan pernah kita nyakitin orang yang udah berjasa sama kita, apapun bentuknya itu. Yang pernah nolongin kita, yang pernah bantu kita, yang pernah minjemin uang kita saat kita pengen bayar kontrakan atau bayar motor. Minjemin, itu orang punya jasa sama kita. Orang yang sudah ngasih tempat tinggal, itu tuh orang berjasa sama kita lah. Kalau kita besar, beriktikadlah dalam hati, saya akan membalas kebaikan. Meskipun sebenarnya nggak bisa dibalas. Contoh ya. Contoh. Pada saat itu kita ngontrak. Jatuh tempo tanggal 15. Pas tanggal 14 ibu kos itu sudah nagih. Ibu kos ngancem lewat WA, "Mas, kalau nggak bisa bayar, tolong sampean angkat kaki dari kosan ini," kata ibu kos. Lalu kita nyari-nyari pinjaman, kan nggak punya uang. Kakak nggak ada, adik nggak ada, saudara nggak ada, paman nggak ada, apa nggak ada, macam-macam. Bayangin betapa gelisah dan paniknya kita kalau sampai kita jadi gembel bahasanya. Pulang ke rumah, rumahnya udah dijual, ayah udah nggak ada, ibu nggak ada, kakak, adik sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya keluarga. Mau kemana coba? Kemana kita? Apalagi sama kakak adik nggak akur. Kemudian kita datang ke teman kita, namanya sohib misalnya. Kita datang dengan membawa apa? Kegelisahan, keresahan, panik, air mata. "Heb, tolong Heb, bantu saya Heb. Hanya kamu satu-satunya Heb yang bisa saya andalin Heb. Pinjam uangnya Heb, 700.000 Heb. Saya belum makan dari pagi, ini 700.000 bukan buat makan Heb, tapi buat bayar kos-kosan nih. Kalau kos-kosan nggak saya bayarin, saya mau tinggal di mana? Unjal-unjal, sewa mobil kolbak lah, mau dibuang kolong jembatan atau gimana?" Lalu sohib tuh bilang, "Ya udah, ada." Kira-kira seneng nggak begitu? Seneng nggak? Seneng banget begitu. Makanya ngutangin itu kadang-kadang sodakohnya lebih besar daripada sodakoh biasa. Minjemin uang tuh, meskipun nanti uangnya baik lagi, itu pahalanya lebih besar daripada sodakoh biasa. Syaratnya minjemin uangnya butuh, bukan kita siapa yang minjemin uang, bukan begitu. Lebih besar daripada sodakoh biasa. Sodakoh mah kadang-kadang orangnya ada yang butuh, ada yang enggak. Kalau ini minjemin sambil nangis, lalu kita kasih 700.000 nih, itu orang nangisnya nangis bahagia, "Makasih Heb," kadang-kadang sambil cium tangan. "Makasih Heb, berjasa banget sama hidup saya." Gitu kan. Kapan mau bayar? Ya 2 bulanan. Belum 2 bulan saya tagih ya. Lalu kita bayarkan uangnya ke ibu kos. Terus
Berjalannya waktu sampai 2 bulan, sohibnya nagih. Di duitnya kembaliin ini. Cuman kitanya tuh karena ditagih terus kesel jadinya. Kesel kitanya. Kesel bertengkar. Berantem di WA. Terus uang kita yang 700.000 kita lemparin ke mukanya. Bahkan 1 juta ngasih cash 1 juta. Meskipun kita bayar lebih, 1 juta kita tuh nggak bisa balas itu. Kenapa demikian? Dulu kita datang dalam keadaan hatinya gundah, lalu meskipun dengan 700.000 kita bahagia. Sekarang balasannya adalah si pemilik uang sohib dalam keadaan butuh kita balas dengan lemparan, nggak fair. Nah, artinya anak santri itu harus tahu terima kasih anak-anak. Jangan nggak tahu terima kasih. Dikit aja kamu punya rasa terima kasih itu jangan dilupain orang yang berjasa. Gitu. Jangan dilupain orang yang pernah nolong kita, berbuat baik sama kita. Jangan malah dimusuhin. Gara-gara tersinggung ngejauh, tersinggung musuhin. Nah ini berarti orang nggak punya kedewasaan namanya. Ya kadang-kadang orang yang ngasih rumah, ngasih makan sama kita ngomong gak enak, ya udah biarin aja sih. Wong kitanya dikasih makan sama dia, kita sebagai menantu lalu numpang makan sama mertua ngomong gak enak, ya udah aja wong kita yang makan di situ aja. Nah kita kadang-kadang kita tuh nggak sadar kerja di tempat itu. Kita bisa makan dari uang gajian di tempat itu. Pagi, siang, sore, malam ketemu sama rekan-rekan kerja. Cuman tuh sama perusahaan tuh ngomongin terus nggak enak. Nah berarti nggak tahu terima kasih. Apa sih bos, apa sih manajer, apa sih direktur, kok begini kelakuannya. Nah, nggak tahu terima kasih nih orang. Coba bayangin kamu nganggur, dipecat. Mau jadi apa kita? Maka yang sering-sering kepada guru, kepada kakak kelas tuh yang tahu terima kasih. Jangan malah dikit-dikit tersinggung, omongan gak enak tersinggung. Kalau kita lagi tersinggung inget jasa-jasanya tuh. Insya Allah dia tuh baik banget, banyak ini. Kalau dia ngomong nyindir atau ngeghibah kita ya sudah biarin. Kita terus nyamperin, terus deketin, kita terus sungkem atas jasa-jasa dia. Orang tua juga kadang-kadang ngomong gak enak. Kadang-kadang kita berbuat buruk tuh orang tua ngomong kemana-mana. Anak saya kerjaan tidur terus. Ya wali santri kan sering ngomong sama Abi begitu. Aduh Abi, Allah, liburan tuh HP terus kerjaannya. Sholat ya jarang, apa ya jarang, musola ya enggak, banyak. Orang tua tuh sering ngomongin anaknya di belakang, ghibah, iya. Anaknya tersinggung ya, anaknya aja nggak tahu diri. Kamu berubah kalau mau diomongin. Bukan harus orang tua yang harus berubah. Kadang orang kasih anak tuh kadang kesel sama orang tuanya, bacot terus kerjanya. Ngomong kemana-mana, ke warung ngomongin saya, ke warung ngomongin saya. Jangan begitu. Orang tuh nggak bakal gini. Kita tuh hidup bukan dengan malaikat anak-anak. Kita tuh hidup dengan orang biasa yang kadang-kadang emosi lihat kelakuan kita juga. Kamu bisa kebayangkan jadi orang tua, jadi kakak, jadi pengasuh pondok, jadi manajer, punya anak buah ngeselin, nggak nurut, bolos terus, nggak pernah berangkat, tidur terus kerjaannya, main HP terus, cuci baju nggak mau, ambilin jemuran nggak mau, apa nggak mau. Kira-kira kamu sebagai pemilik rumah ini sumpek apa enggak? Sumpek apa enggak? Sumpek. Diomongin udah, ditegur udah, dimarahin udah, paling-paling didiemin udah. Hatinya kan kesel. Nah kesel ini ada dalam hati. Kadang-kadang orang kesel tuh luapinya keluar. Harus maklumin begitu tuh.
Ini Joko, anak tuh kurang ajar banget, kerjaannya begini. Wajar ngomong di belakang. Urusan dosa belakangan. Yang penting kamunya harus maklumin dulu. Berarti saya ini kalau saya udah diribain, levelnya udah bukan level biasa itu. Levelnya kita udah mengakar. Artinya sudah lewat nasihat nggak mempan, ditegur nggak mempan, dimarahin nggak mempan, didiemin nggak mempan, diribain. Mau ngapain coba? Habis sih sok aja, buru-buru ngehibahin Nabi juga buat kebaikan saya gitu. Busrolnya, astagfirullah, bandel banget. Siapa yang bisa bilangin? Orang jam 7 tidur, jam 7 tidur lagi. Jam 7 tidur, bangun jam 7. Sholat enggak, apa enggak, misal. Ngaji kadang-kadang ngantuk, orang mukanya nggak punya akhlak, nggak punya adab. Abi denger, begituin. Ridho saya mah kalau guru yang ngomong. Ke orang lain nggak malu. Biasa aja. Cuman banyak santri sekarang kadang-kadang ngeluhnya begini. Guru mah nggak ngomong langsung sama saya, harus ngomong langsung beli mempan sih deh. Ngomong langsung nggak mempan kamu. Dan kadang-kadang butuh bantuan orang lain, kadang-kadang ngeluh, kadang-kadang ada orang tuh keluhan. Kamu manusia, kita juga manusia. Kamu digituin gimana? Jadi kalau ada guru kok ngomel-ngomel di belakang, apa ya hal yang wajar. Kamunya tuh harus sadar diri. Nah, berarti harus ada yang diperbaiki dalam diri saya. Kalau nggak ada yang diperbaiki dari diri saya, payah. Itu aja, wallahu a'lam.